Halo semua, perkenalkan saya Rivian Soraya Eka Panjalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrosesan data radar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana data radar itu dikirimkan, bagaimana data radar itu diolah, dan bagaimana data radar itu ditampilkan pada CWP. Radar adalah sebuah teknologi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi, mengetahui, dan melacak objek di dalam lingkungan tertentu. Radar sering digunakan untuk mendeteksi objek di udara seperti pesawat terbang, helikopter, dan drone, tetapi juga dapat digunakan untuk mendeteksi objek di permukaan laut atau daratan. Teknologi radar bekerja dengan mengirimkan sinyal elektromagnetik ke suatu area tertentu dan kemudian mendeteksi pantulan kembali dari objek area tersebut. Dari pantulan tersebut, radar dapat menentukan jarak, kecepatan, dan arah objek tersebut. Penggunaan radar sangat luas, termasuk dalam keamanan penerbangan, militer, navigasi, pelayanan, dan meteorologi. Berikut ini merupakan salah satu gambar dari jenis radar, yaitu Monopole Secondary Surveillance Radar, di mana MSSR ini merupakan teknik yang dikembangkan untuk mengatasi dua masalah umum dengan sistem radar pengawasan. MSSR adalah salah satu fasilitas navigasi penerbangan yang bekerja dengan menggunakan frekuensi radio yang digunakan untuk mendeteksi pesawat terbang yang dipasang pada posisi tertentu di sekitar lingkungan bandar udara, di dalam atau di luar sesuai fungsinya. Dengan teknik monopulse, pulsa-pulsa jawaban tersebut dapat menentukan posisi pesawat terbang secara lebih akurat dengan mendeteksian suatu pulsa-pulsa jawaban. Informasi yang diterima berupa jarak, azimut, ketinggian. Identifikasi keadaan darurat dikirimkan ke pemandu lalu lintas udara atau ATC controller menggunakan mode S yang memungkinkan lebih selektif. Pada penerimaan sistem radar, radar menggunakan dua sinyal yaitu sinyal introgate dan replay, di mana sinyal introgate merupakan sinyal yang dikirimkan yang berisi sebuah pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi apa yang dibutuhkan dalam surveillance atau sistem pengawasan lalu lintas penerbangan. Dan sinyal replay merupakan sinyal yang dikirimkan kembali oleh pesawat yang diterima oleh transponder pesawat yang berisikan informasi-informasi apa saja yang ditanyakan oleh sinyal introgate yang dikirimkan oleh MSSR. Seperti yang kita lihat, radar memiliki dua sinyal introgate dan replay, di mana setiap masing-masing sinyal mempunyai frekuensi yang berbeda, di mana introgate menggunakan frekuensi 1030 MHz dan replay menggunakan 1090 MHz. Lantas, bagaimana radar dapat memancarkan sinyal dan menerima sinyal informasi? Radar menggunakan data Asterix, di mana data Asterix 34 digunakan radar sebagai service message dan Asterix 48 digunakan radar sebagai target report, di mana data Asterix adalah format standar data radar yang digunakan untuk pertukaran informasi antar sistem radar. Format data Asterix pada radar didasarkan pada spesifikasi Asterix dan memungkinkan pertukaran data radar antara sistem yang berbeda secara interoperabilitas. Data Asterix mencakup informasi tentang pesawat yang dipantau oleh radar, seperti identitas pesawat, posisi, kecepatan, dan arah. Data ini juga termasuk informasi tambahan seperti ketinggian dan status pesawat, seperti jika pesawat sedang melakukan take off atau landing. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana data radar dikirimkan dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, sampai hingga radar diproses dan ditampilkan pada CWP. Bagaimana sih data radar dapat dikirimkan dan diterima oleh server data radar pusat? Sebagai sampel, kita menggunakan radar Banjarmasin, di mana radar Banjarmasin akan dikirimkan melalui VSAT Banjarmasin dan diterima oleh VSAT di ujung pandang. Kemudian, data disalurkan ke dalam IDF lintas arta, di mana fungsi IDF itu mendeteksi adanya gangguan atau interferensi sinyal pada radar. Yang sinyal radar dapat terganggu oleh sumber-sumber interferensi seperti sinyal elektromagnetik yang berasal dari peralatan elektronik lainnya, cuaca buruk, dan banyak faktor lainnya. Kemudian dari IDF lintas arta disalurkan ke diffuser, di mana di diffuser ini berfungsi untuk penyetabil tegangan. Kemudian akan disalurkan kepada IDF Match, di mana fungsi IDF Match ini sama halnya dengan IDF lintas arta. Setelah dari IDF Match, data akan dimasukkan ke splitter, di mana splitter ini
membagi satu input menjadi beberapa output yang kemudian menjadi input dari P-line. Lalu bagaimana dari input P-line hingga dapat ditampilkan pada CWP? Jadi, dari input P-line akan disalurkan menggunakan switch, di mana switch ini terbagi menjadi 3, yaitu switch A, B, dan S, di mana fungsi switch A dan B memiliki fungsi yang sama. Kemudian switch S. Switch S digunakan sebagai switch service, hanya khusus digunakan dalam service. Kemudian dari switch disalurkan kepada server MRTS, di mana pada server ini data radar akan diolah dan diproses menjadi data radar track, di mana yang akan ditampilkan berupa lingkaran pada CWP. Kemudian, dari server MRTS disalurkan menggunakan switch kembali dan disalurkan kepada CWP di divisi mana data radar dibutuhkan. Ini merupakan blok diagram dari server MRTS. Kita dapat lihat di sini ada 3 switch yang berbeda seperti yang saya jelaskan tadi. Dari input P-line menuju server MRTS, kemudian ditampilkan pada CWP. Di mana di CWP ini ada beberapa divisi yang menggunakan seperti Operation Center, Local Tower, Military Room, Operational Room. Dan seperti yang saya bilang tadi, ada 3 switch yang berbeda, di mana ada ASW, BSW, dan SW. Di mana ASW dan BSW ini mempunyai fungsi yang sama, dan ada SW yang berfungsi sebagai service, di mana BSW dan ASW dapat diakses menggunakan switch SW ini. Kemudian dari switch SW khusus service tidak dapat diakses melalui switch ASW dan BSW. Kemudian kita dapat lihat bagaimana jalur-jalur dari input P-line kepada CWP. Kemudian saya akan menjelaskan berdasarkan blok diagram. Seperti yang saya katakan tadi, dari input P-line akan disalurkan menggunakan salah satu switch. Kita ambil saja switch MAOP SUR1BSW yang disalurkan pada server MRTS. Dari server MRTS akan disalurkan kembali menggunakan switch MAOP SUR1BSW yang akan disalurkan kepada divisi yang kita tuju. Kita contoh saja menggunakan local tower, di mana data akan disalurkan melalui switch ke local tower, kemudian dari local tower ke divisi pre-flight controller, di mana pada tower ini akan ditampilkan data track radar yang berupa lingkaran. Nah, itu dia pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai pemrosesan data radar. Semoga dapat bermanfaat dan memberi ilmu pengetahuan kepada kalian dan pengetahuan mengenai pemrosesan data radar. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.